Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby di channel YouTube saya Koko Bobby. Ya. Dalam video kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik bahasan yang berjudul orang miskin dan rasa miskin. Ya, orang miskin dan rasa miskin. Barusan saya ada membaca sebuah postingan FB salah satu teman saya di dunia per FB-an. Teman saya ini bilang ya, sebelum kejadian pandemi virus ini, banyak orang di Indonesia itu tergolong orang yang hampir miskin, hampir dalam tanda kutip, yang artinya orang ini harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi selama dia masih bisa bekerja, kebutuhannya masih tetap terpenuhi. Jadi dibilang miskin juga enggak, karena dia masih bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika pandemi virus ini terjadi, banyak PHK, banyak orang-orang dirumahkan tanpa gaji. Akhirnya orang-orang yang hampir miskin ini, yang notabene jumlahnya sangat banyak di Indonesia, akhirnya benar-benar menjadi orang miskin karena dia berhenti bekerja, yang artinya dia berhenti menerima gaji, gak ada penghasilan. Otomatis kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang tadinya hampir miskin menjadi orang miskin baru, seperti itu. Dan yang nggak bisa dipungkiri, banyak orang di Indonesia saat ini mengalami kondisi ini. Orang miskin, gak ada yang salah dengan menjadi miskin karena diberhentikan dari kerjaan, gak menerima penghasilan, belum ada penghasilan yang baru, gak ada yang salah. Sangat wajar, sangat manusiawi sekali. Tapi di sini yang ingin saya bahas, lebih saya tekankan adalah rasa miskin. Ya, rasa miskin. Anda, saya, dia, mereka, siapapun boleh menjadi orang miskin, boleh kehilangan penghasilan, boleh nggak punya pemasukan. Tapi jangan pernah merasa miskin. Artinya bagaimana? Begini, di video-video saya sebelumnya saya ada menjelaskan, memberitahu tentang bantuan-bantuan sosial dari pemerintah lewat kartu prakerja, lewat bantuan sosial, entah itu pemerintah pusat, Pemprov, Pemkot, atau Pemkap masing-masing. Apakah kalau saat ini kita nggak punya penghasilan, kita kesulitan memenuhi kebutuhan, boleh nggak menerima bantuan sosial itu? Boleh, sangat dianjurkan. Lah Anda nggak bisa memenuhi kebutuhan, tentu saja sangat layak untuk dibantu. Tapi yang perlu diwaspadai oleh diri saya, diri Anda adalah jangan pernah merasa miskin. Caranya mendeteksi bagaimana? Gampang saja. Ketika Anda menerima bantuan itu, menerima uang dari prakerja, menerima beras, menerima bahan pokok dari bansos, Anda merasa bahagia. Wah, terima kasih, enak ya jadi orang gak punya, enak ya jadi orang miskin ini, terima bantuan gak pakai kerja apapun. Jangan, sangat berbahaya kalau Anda dengan senang hati menerima bantuan itu. Tapi rasanya harus mengakses rasa yang benar, rasa bahwa diri kita kaya. Oke, hari ini aku menerima bantuan sosial dari pemerintah, tapi ini bukan berarti aku suka menerima bantuan seperti ini. Hari ini aku butuh ini, maka aku terima. Tapi aku yakin aku adalah orang yang mampu, aku diberikan kemampuan, diberikan keterampilan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Ini hanyalah sementara, aku harus lepas dari kondisi ini. Meskipun kita sama-sama menerima bantuan, cek dan recheck rasa di dalam diri kita apa. Apakah kita senang, wah enak ya jadi orang gak punya pekerjaan, enak ya jadi orang gak punya penghasilan, enak jadi orang miskin ya menerima bantuan cuma-cuma. Atau Anda
nggak nyaman dengan menerima bantuan itu, dan Anda yakin Anda adalah orang kaya, dan di kesempatan berikutnya Anda akan mampu memperbaiki keadaan hidup Anda. Ini yang perlu kita waspadai bersama-sama. Karena dalam teori ilmu fisika kuantum untuk pemberdayaan diri sendiri, rasa miskin ini sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Karena rasamu adalah doamu. Begitu Anda nyaman menjadi pengangguran, nyaman gak punya penghasilan, nyaman-nyaman saja menerima bantuan dari orang lain, maka Anda sedang mengundang kenyataan hidup seperti itu dalam kehidupan Anda. Katakan pada diri Anda, hari ini aku menerima bantuan sosial ini, tapi aku mau memperbaiki keadaan hidupku. Aku bisa dan aku pasti dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih berdaya, orang yang lebih mampu. Bahkan satu waktu nanti aku akan berada di posisi yang memberikan bantuan kepada orang lain. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang topik video hari ini, orang miskin dan rasa miskin. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan wawasan baru dalam hidup kita, sehingga bisa membantu kita memperbaiki hidup masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.